Saudara, saya beritahu, jangan pernah dengerin mulutnya orang. Karena mereka tidak ada andil dalam menciptakan Anda. Anda perlu mendengarkan mulutnya Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya andil untuk engkau ada di planet ini. Saudara tahu waktu Anda mengupgrade diri, Anda jadi punya sudut pandang yang lebih lebar. Waktu saya ada di bawah, maka saya punya cuma daya pandang sampai sejauh mata saya. Mungkin sekitar 800 meter. Tapi kalau saya mengupgrade diri untuk naik ke level yang lebih tinggi, maka saya akan lihat pandangan yang lebih lebar, lebih luas dan lebih jauh. Jadi penting di sini untuk kita mengupgrade diri. Dengan cara apa? Merenung firman. Baca firman. Karena firman tidak pernah merendahkan Anda. Tujuan daripada firman ada 3. Membangun, menghibur, dan menasehati. Keluar dari ini, kalau ada yang mengintimidasi, kalau ada yang merendahkan, bukan dari Tuhan. Penting untuk kita sendiri semua untuk melihat dari kacamatanya Tuhan. Penting di sini untuk kita melihat dari angle-nya Tuhan, dari pikirannya Tuhan, dari imannya Tuhan, bukan iman kita yang jauh di bawah. Nah, untuk mengupgrade, mau gak mau Anda harus baca firman agar Anda punya pikirannya Tuhan dan imannya Tuhan. Sebagai contoh, waktu saya kecil, duduk di bangku SD, saya selalu dibully dengan kata-kata Beatle. Teman-teman kelas, kalau saya masuk SD, how are you Beatle? Did you do your homework Beatle? What you gonna do today Beatle? Apa kabar Beatle? Apa yang kamu akan kerjakan Beatle? Sudah mengerjakan PR Beatle. Beatle itu bukan pemain musik tahun 1970, tapi Beatle itu artinya bibir tebal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Anda telah mentertawakan saya. Tapi waktu itu, saya betul-betul melihat dalam diri saya orang yang punya bibir tebal adalah orang yang tidak beruntung. Karena gak ada yang mau menikah dengan orang jelek seperti kamu. Yang kedua, tidak ada orang yang mau mempekerjakan kamu orang jelek takut klien pada pergi. Semua teman-teman di kelas bibirnya tipis. Lalu kemudian saya mulai compare. Mama saya bibir gak tebal, papa saya gak tebal, 3 adik kandung saya gak tebal. Kenapa Tuhan kau ciptakan aku tebal? Akhirnya karena saya terus dibully, saya memutuskan tidak naik kelas. Biar teman yang bully naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Puji Tuhan, untuk SMP kelas 3, ada teman baik saya yang bimbing kenal Tuhan. Sampai akhir saya bertobat terima Yesus dan dia berkata begini, Jo, setelah kamu lahir baru dan dibaptis, saya mau kamu baca firman. Supaya kamu bisa punya perspektifnya Tuhan. Kacamatanya Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan dan imannya Tuhan. Kamu nyampe ke sana. Saya lagi baca tiap hari. Karena saya targetkan untuk habiskan Alkitab dalam 1 tahun selesai A sampai Z. Dan kemudian firman Tuhan berkata, kamu biji mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu mulia di mata Tuhan. Sejak hari itu, setiap kali saya lihat cermin, saya berkata, mirror, mirror on the wall. Who's the finest of the all? Kaca-kaca di jendela. Siapa yang paling ganteng di dunia ini? You are Jojo. Dan puji Tuhan, beberapa tahun kemudian, banyak artis-artis yang bibirnya tipis disuntik untuk jadi tebal. Dan sejak hari itu, banyak teman-teman berkata, wah kamu beruntung sekali punya Beatle bibir tebal. Karena kamu gak perlu suntik, kamu sudah alami tebal. Saudara, saya beritahu, jangan pernah dengerin mulutnya orang. Karena mereka tidak ada andil dalam menciptakan Anda. Anda perlu mendengarkan mulutnya Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya andil untuk engkau ada di planet ini. Dari 1 juta sperma yang masuk di dalam rahim ibumu,
semua gugur. 999.000. Hanya cuma satu Anda yang jadi. Berarti Anda bisa ada di plan ini. Anda lebih dari pemenang. Sudah tahu cara Raja Wali? Ketika dia lihat badai di depan, yang dilakukan sama Raja Wali, dia tidak turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, dia akan makin tenggelam sama badai. Dia nggak balik kucing. Kalau dia balik kucing, maka dia akan mati kelaparan. Jadi buat Raja Wali, lebih baik aku hadapi badai. Lebih baik aku kendarai badai. Daripada aku mati kelaparan. Daripada aku mati karena tergoncang badai. Yang dilakukan sama Raja Wali, dia mengupgrade. Dia terbang lebih tinggi. Sehingga akhirnya dia mengendarai badai. Lihat badai yang memukul dia. Dia mengepakkan sayap. Dia terbang lebih ringan. Kalau Raja Wali nggak ketemu badai, dia harus mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa terbang. Tapi karena ada badai, membuat dia bisa melayang dan terbang lebih jauh. Harusnya Anda bersyukur dengan adanya masalah. Jangan lari dari masalah, tapi Anda kendarai masalah itu. Maka Anda akan sampai kepada tujuan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.